So, dua, telu, ngeraris. Salam sejahtera, salam congkak, congkak kabemo. Salam congkak. Kunapi gatre kabarnya Pak Budi. Semua Kak Bemo, kabar baik Niki. Semua sudah datang ke Bemo Padang Coffee Shop. Begitu pula subscriber, viewers, penonton setia Kak Bemo channel. Kak Bemo doakan pagi ini semoga selalu dalam lindungannya, sehat sejahtera dan punya bekal untuk hidup. Mau bekal. Mantap Kak Bemo. Mantap, pagi-pagi sudah dapat ngopi di Bemo Padang Coffee Shop. Apa acara hari ini nih Pak Kak Bemo? Nah, rencana Kak Bemo hari ini mau bercerita, mengisahkan, orang Bali bilang itu mau tuturan satu. Sejatinya memang tutur dituturkan kembali kan gitu. Cerita diceritakan. Cerita diceritakan biar tambah banyak penutur-penutur mengisahkan legenda-legenda Nusantara khususnya di Bali gitu Panjeneng. Oh, mantap. Hari ini apa judulnya Kak Bemo? Hari ini Kak Bemo akan mengisahkan atau menuturkan legenda asal-usul nama Kabupaten Buleleng tuh Cening Budi. Oh, mantap. Ada legendanya. Ada legendanya itu. Sebelum menonton video Kak Bemo yang lengkap, yang belum subscribe silakan ditonton videonya sampai habis. Di akhir video Kak Bemo mohonkan like, comment, dan subscribe biar channel Kak Bemo tetap melaju kencang, bisa berkreasi. Dikisahkan Cening Budi di Bali Selatan hidup seorang raja dengan kerajaannya yang makmur. Beliau bernama Sri Bagening. Sri Bagening Raja Ya, Bali. berkedudukan kira-kira di daerah Kelungkung saat ini ya. Memiliki beberapa istri. Wih, Biasa itu kalau raja-raja dulu itu banyak istri. banyak istri karena kekuasaan, powerful, kekayaan ya. Nah, istri yang terakhir ini bernama Nilopasek. Nilopasek. Nilopasek berasal dari desa Panji di Bali Utara ini. Dikaryani seorang putra yang gagah, sehat dan montok. Kalau sekarang mungkin ya, Mirip Kak Bemo. mirip saya ya. Lahir dengan ukuran 55 cm, berat mungkin 5 kilo. Waduh, gede Kak Bemo. Nah, setelah lahir ini diberi nama Ki Gede Pasekan. Mirip dengan nama ibunya ya. Ya, biar mengingat dulu memang sering begitu Cening Budi. Kalau namanya Kak Bemo pasti punya anak Pan Bemo, cucunya bisa Ibemo. Ibemo gitu. Setelah menginjak ke dewasa, diasuh dititipkan sama Kiai Jelantik Bogol. Ini dia belajar ilmu, segala ilmu di situ Cening Budi. Sama Ki Jelantik. Karena memang terkenal dia itu apa namanya, pengasuh yang pintar, segala macam ilmu kehidupan. Beranjak dewasa sekarang sudah berumur 20 tahun, Ki Gede Pasekan dipanggil sama ayahnya Sri Bagening. Suruh menghadap ya Kak Bemo. Menghadap lah, terjadi dialog di situ. Cening Ki Pasekan, ini sedang umur kamu sudah menginjak dewasa 20 tahun. Sekarang Bapak perintahkan kamu menuju desa Panji. Karena Bapak pikir kamu sudah lumayan, body sudah besar, ilmu yang sudah diberikan juga menjadi komplit. Kamu harap mengunjungi desa Panji ya. Sekarang ibunya ya Kak Bemo. Dijawab sama Ki Gede Pasekan. Sri Baginda, kenapa saya harus ke desa Panji? Diceritakan kisahnya, asal ibunya memang dari desa Panji. Itu Panjeneng. Nah, sebelum berangkat, dikasihlah apa namanya pengawal pasukan secukupnya, bahan makanan untuk melintasi hutan belantara. Tidak ketinggalan juga dikasih 2 pusaka kerajaan. Wih, Dua dikasih
keris satu bersama Ki Baru Semang, dan tombak Ki Tunjung Tutur namanya tombak itu. Pasti sakti ini Kak Bemo. Cening-cening Ki Gede Pasekan ini dipakai untuk menjaga diri. Singkat cerita, bergeraklah rombongan kecil ini menembus hutan belantara, walaupun gimana fisiknya pun berhari-hari. Nah, hari yang ketiga bertemulah hutan belantara yang sangat lebat, yang dimana hidup binatang liar, pemangsa, ular, singa, macan, model-model begitulah. Saking lelahnya ini bepergian, rombongan Ki Gede Pasekan ini berhenti di bawah pohon yang sangat besar dan rindang. Banyak juga makhluk gaib di situ, Cening Budi. Ada makhluk gaib. Tidak terasa semuanya tidur lelap. Malam hari diganggu lah rombongan ini oleh raksasa yang tinggi besar. Tetapi karena dengan kesaktiannya, dengan bekal keris pusaka itu, diceritakan raksasa ini bisa ditaklukkan. Tunduk raksasanya. Tunduk raksasanya. Tapi seketika itu Ki Gede Pasekan ditaruh di bahunya si raksasa, Cening Budi, sambil berjalan menuju sebuah bukit yang agak tinggi. Di situ dia ngomong dengan Ki Gede Pasekan, "Nanak Ki Gede Pasekan, lihatlah ke selatan, ini bukit. Lihat ke timur, dilihat oleh Ki Gede Pasekan bentangan pantai dengan pasir putihnya. Ke utara juga begitu, sampai ke barat laut, barat daya, dilihatlah ujung sebuah pulau." Bersabda si raksasa ini, "Nah, inilah yang nanti akan menjadi tanah kekuasaan Ananda." Begitu dikisahkan Cening Budi pertemuan Ki Gede Pasekan dengan si raksasa ini. Nah, setelah pagi hari perjalanan ini berlanjut sampai ketika dikisahkanlah sudah sampai di desa Panji. Suatu hari ketika beliau ada di desa ibunya, desa Panji, terjadi hal yang menggemparkan Cening Budi. Sebuah perahu yang pinisi yang besar dari Makassar, Bugis, terdampar ini, nyangkut di batu karang. Banyak sekali yang menonton tidak bisa membantu untuk membebaskan dari cengkeraman batu karang. Perahu kandas nih. Perahu kandas ya, kampih lah bahasa Balinya itu. Dia itu nahkoda kapal bertemu dengan Ki Gede Pasekan karena melihat aura beliau, karena memang dia anak raja dengan power dan aura yang ini, tetapi beliau tidak sombong. Semua masyarakat suka melihat kehadiran beliau. Kemana-mana beliau tanpa pengawalan karena memang dicintai begitu oleh rakyatnya. Ya. Sebentar, KB mau minum kopi dulu. Berarti nahkoda kapal ini meminta bantuan kepada Ki Gede Pasekan. Ananda, kalau bersedia nih membantu melepaskan kapal saya dari cengkeraman batu karang di pantai Penimbangan. Nanti setengah muatan kapal ini saya hibahkan ke Adinda. Begitu kisahnya Pak Budi. Nah, diceritakan entah dengan power atau gimana, kapal ini memang terbebas, bisa melanjutkan perlayanan menuju Bugis. Dan sebagai janji, setengah kekayaan yang dimuat oleh kapal itu dikasih Ki Gede Pasekan. Tuh, apa isinya Kak Bemo? Nah, mungkin emas, berlian, beras, biji-biji, terus segala macam ya. Nah, saat itu mulai dikenal Ki Gede Pasekan menjadi seorang yang lebih kaya dari dulu kehidupannya. Dan membangunlah mulai di desa Panji ini tambah banyak, tambah orang yang ikut menjadi penduduk menetap di situ, sehingga berkembang menjadi kerajaan kecil. Ki Gede Pasekan ini memiliki ide untuk membangun istana yang lebih megah. Dipilihlah daerah yang datar dan luas, yang banyak ditumbuhi pohon buleleng, sehingga kerajaan beliau itu terkenal menjadi Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng. Itu kisahnya
dengan pusat kerajaan. Daerahnya namanya Buleleng, Bud, seperti yang dilihat ketika ada raksasa itu dari timur Pojok Batu sampai ke Cekik di Tenggara. Dikisahkan juga sempat sampai ke daerah Belambangan, kerajaan Buleleng ini. Istananya namanya Singaraja. Singaraja itu artinya raja yang berkuasa seperti singa. Wih, mantap. Ya, sampai saat ini kabupaten di utara Pulau Bali itu namanya Kabupaten Buleleng dengan ibu kota pemerintahnya Singaraja. Banyak juga daerah wisata di Kabupaten Buleleng, Cening Budi. Ya, yang menjadi ikon adalah kalau mau lihat lumba-lumba Di Lovina. di Pantai Lovina, air terjun juga banyak. Begitu pura-pura gede dan kayangan, set kayangan juga ada beberapa di Singaraja. Kabupaten Singaraja. Nah, rencananya juga Provinsi Bali akan membangun another tourist airport di situ yang bertaraf internasional. Semoga semuanya terlaksana karena jalan-jalan menuju Kabupaten Buleleng sudah diperbaiki, Bud. Shortcut ditambahkan dari timur, dari tengah, dari barat. Semoga Kabupaten Buleleng tetap jaya. Begitulah Kak Bemo bisa kisahkan asal-usul terjadinya Kabupaten Buleleng. Salam congkak, selamat menonton video. Yang belum subscribe, ingat subscribe. Kak Bemo Sinep Antuk Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Oh, salam congkak. Semua Kak Bemo.